Dalam kitab Primbon Jawa kuno, tidak semua weton dilahirkan dengan takaran nasib yang sama. Ada weton yang hidupnya lurus dan tenang. Ada pula weton yang jalannya berliku namun menyimpan takdir besar. Di antara semua itu, weton yang paling sering disebut sebagai pemegang kunci rezeki besar adalah weton pon. Weton pon bukan weton ringan. Sejak lahir, pemiliknya membawa energi berat, aura dalam, dan daya tarik batin yang kuat. Leluhur Jawa menyebutnya sebagai weton bertuah, namun bertuah yang tidak langsung terasa. Banyak orang pon tumbuh dengan hidup sederhana, bahkan sering merasa tertinggal dibandingkan orang lain. Namun Primbon menegaskan, itu bukan hukuman, melainkan proses pematangan jiwa. Orang berweton pon biasanya diuji sejak awal hidupnya. Rezeki sering terasa serat, usaha naik turun, dan jalan hidup seperti selalu diuji kesabarannya. Tapi justru disitulah letak rahasianya. Primbon menulis bahwa weton pon adalah penyimpan rezeki besar, bukan penghambur keberuntungan cepat. Rezekinya tidak datang sedikit demi sedikit, melainkan datang sekaligus saat waktunya terbuka. Ada istilah kuno yang sangat ditakuti sekaligus ditunggu oleh pemilik weton pon, yaitu, kebukane lawang rejeki. Terbukanya pintu rezeki besar. Ketika pintu ini terbuka, hidup weton pon bisa berubah drastis dalam waktu singkat. Dari biasa menjadi berkecukupan, dari kekurangan menjadi berlimpah, bahkan dari diremehkan menjadi diperhitungkan. Primbon menyebutkan, wong pon iku sabarane dawa, nanging nek wis entuk, ora setithik. Artinya, orang pon memang lama menunggu, tapi ketika rezeki datang, tidak akan kecil. Aura weton pon juga disebut memiliki daya tarik tak kasat mata. Tanpa sadar, orang lain merasa nyaman, percaya, dan tertarik bekerja sama. Inilah sebabnya banyak weton pon yang akhirnya memegang uang besar, menjadi pengelola, pemimpin, atau pemilik usaha, meskipun awalnya hanya orang biasa. Bab ini adalah pengingat bahwa jika kamu berweton pon dan hidupmu terasa berat, Primbon tidak menyebutmu sial. Justru sebaliknya. Kamu sedang berjalan menuju takdir sultan. Hanya saja jalannya tidak instan. Primbon Jawa mengajarkan bahwa rezeki bukan hanya soal kerja keras, tetapi juga soal getaran batin. Dan disinilah weton pon menempati posisi yang sangat istimewa. Weton pon dipercaya memiliki magnet cuan alami, energi penarik rezeki yang bekerja tanpa disadari oleh pemiliknya. Magnet ini berasal dari apa yang disebut pamomong, yaitu pendamping batin yang menjaga arah hidup seseorang. Pada weton pon, pamomongnya termasuk kuat dan tegas. Ia tidak selalu memberi kemudahan, tetapi selalu mengarahkan pemiliknya ke posisi strategis dalam rezeki. Itulah sebabnya banyak weton pon yang dipercaya mengelola uang diberi tanggung jawab besar sering ditarik ke peluang emas oleh orang lain. Rezeki weton pon sering datang bukan dari kerja kasar, tetapi dari kepercayaan. Orang lain merasa yakin menitipkan uang, proyek, atau usaha. Dalam Primbon, ini disebut rezeki lewat tangan orang, rezeki kelas atas yang tidak semua weton mampu memegangnya. Namun magnet cuan ini ibarat pedang bermata dua. Jika batin weton pon kotor, penuh amarah, iri, dan kesombongan, maka magnet tersebut berubah menjadi lubang kebocoran rezeki. Uang datang besar, tapi keluar lebih besar. Usaha naik, lalu runtuh tiba-tiba. Primbon memberi pesan keras. Pon iku kuat narik bandha, nanging kudu kuat nyimpen lan ngreksa. Artinya, weton pon kuat menarik harta, tapi harus lebih kuat menjaga sikap dan batinnya. Sifat alami weton pon sebenarnya sederhana. Tidak suka banyak bicara, berpikir dalam, dan punya insting tajam. Jika sifat ini dijaga, magnet cuannya akan bekerja maksimal. Tapi jika berubah menjadi ego, licik, atau menipu, pamomong akan menjauh. Inilah sebabnya banyak weton pon yang baru benar-benar kaya setelah dewasa, bahkan setelah usia 30 atau 40 tahun. Karena magnet cuan mereka menunggu batin yang matang. Bab ini menegaskan satu hal penting,
Jika kamu weton pon dan sering merasa, kok rezeki seperti ditahan, bisa jadi makna cuanmu sedang diuji, bukan dicabut. Primbon Jawa menegaskan satu hal penting. Rezeki besar selalu didahului oleh guncangan besar. Dan pada weton pon, guncangan ini sering terasa jauh lebih berat dibanding weton lainnya. Inilah yang membuat banyak pemilik weton pon hampir menyerah. Padahal sebenarnya mereka sedang berada di ambang perubahan nasib terbesar dalam hidupnya. Tanda pertama yang paling sering muncul adalah fase hidup yang terasa sangat berat. Uang sulit terkumpul, usaha sering gagal di detik terakhir, dan bantuan seolah datang terlambat. Namun Primbon menyebut fase ini sebagai waktu nggodhok jiwa, waktu merebus batin. Jika weton pon mampu bertahan tanpa mengutuk nasib, justru disinilah kekuatannya ditempa. Tanda kedua adalah perubahan cara berpikir. Weton pon mulai lelah hidup kecil-kecilan. Ia mulai berpikir lebih dalam, lebih jauh, dan lebih berani. Ada dorongan batin untuk naik kelas, meski belum tahu jalannya. Primbon menyebut ini sebagai tanda pamomong mulai membuka mata batin. Tanda ketiga muncul lewat mimpi atau isyarat halus. Weton pon sering bermimpi tentang air jernih mengalir deras, naik ke tempat tinggi, menemukan emas, atau bertemu sosok tua berjubah. Dalam Primbon, mimpi-mimpi ini bukan bunga tidur, melainkan kode alam bahwa rezeki besar sedang mendekat. Tanda keempat adalah datangnya orang-orang penting. Tiba-tiba ada yang menawarkan kerjasama, mengajak usaha, atau memberi kepercayaan besar. Bahkan kadang datang dari orang yang sebelumnya tidak dekat. Ini disebut rezeki lewat jembatan manusia, ciri khas weton pon. Dan tanda paling menentukan adalah satu keputusan besar. Bisa berupa berani keluar dari zona nyaman, berani pindah arah hidup, atau berani meninggalkan hal lama yang menahan rezeki. Primbon menyebut, nalika pon wani mutusake, nasibe bakal muter. Artinya, saat weton pon berani mengambil keputusan, roda nasibnya akan berputar. Inilah momen di mana weton pon berhenti jadi penonton dan mulai menjadi pemain utama dalam rezekinya sendiri. Primbon Jawa selalu mengingatkan, rezeki besar tidak hanya soal menarik, tetapi juga soal menjaga. Dan bagi weton pon, pantangan hidup memiliki pengaruh yang sangat besar. Sekali dilanggar, rezeki yang sudah dekat bisa berbalik menjauh tanpa tanda. Pantangan pertama adalah meremehkan rezeki kecil. Weton pon sering diuji lewat uang receh, peluang kecil, atau pekerjaan yang tampak sepele. Jika ditolak karena gengsi, Primbon menyebut pamomong akan menutup pintu rezeki besar. Karena dalam hukum batin Jawa, rezeki besar selalu lewat pintu kecil terlebih dahulu. Pantangan kedua adalah kesombongan. Saat weton pon mulai merasa lebih hebat, lebih pintar, atau lebih beruntung dari orang lain, makna cuannya akan melemah. Primbon berkata, bandha ora seneng karo wong gumedhe. Harta tidak menyukai orang yang tinggi hati. Banyak weton pon jatuh miskin bukan karena malas, tetapi karena lupa merendahkan hati. Pantangan ketiga adalah ingkar janji. Janji bagi weton pon adalah ikatan batin. Sekali sering melanggar, kepercayaan orang akan runtuh, dan bersama itu runtuh pula aliran rezekinya. Bahkan Primbon menyebut ingkar janji bisa membuat rezeki macet bertahun-tahun. Pantangan keempat dan paling berat adalah durhaka kepada orang tua dan leluhur. Weton pon sangat terikat pada restu batin. Jika melawan, menyakiti, atau meremehkan orang tua, maka pamomong akan menjauh. Inilah sebabnya ada weton pon yang pintar dan pekerja keras, tetapi rezekinya seperti tertutup rapat. Primbon menegaskan, yen pon ngajeni wong tualan enja ati, bandha bakal nurut. Artinya, jika weton pon menghormati orang tua dan menjaga hati, harta akan patuh mengikutinya. Bab ini adalah peringatan keras. Karena weton pon bisa menjadi sultan besar, tetapi juga bisa jatuh sangat dalam jika melanggar pantangan hidupnya sendiri. Primbon Jawa menegaskan bahwa weton pon tidak membutuhkan ritual rumit atau sesaji berlebihan untuk membuka rezeki besar.
Yang dibutuhkan adalah keselarasan batin, karena kekuatan utama weton pon bukan pada benda luar, melainkan niat, sikap, dan konsistensi jiwa. Amalan pertama yang paling dianjurkan adalah niat sunyi. Setiap malam Jumat, sebelum tidur, weton pon disarankan memejamkan mata, menenangkan napas, lalu menata niat dengan kalimat sederhana di dalam hati. Aku membuka diri untuk rezeki halal, berkah, lan awet. Dalam primbon, niat ini berfungsi sebagai penyetel frekuensi batin agar sejalan dengan pamomong. Amalan kedua adalah syukur berbisik. Weton pon dianjurkan mengucap syukur pelan setiap kali menerima rezeki, sekecil apapun. Bukan diumbar, bukan dipamerkan. Primbon menyebut syukur sunyi sebagai pengunci rezeki besar, karena harta senang pada pemilik yang tidak berisik. Amalan ketiga adalah sedekah terarah. Bukan soal jumlah, tetapi sasaran. Sedekah kepada orang tua, orang sepuh, atau orang yang pernah berjasa dipercaya sebagai pemicu lonjakan rezeki weton pon. Dalam primbon disebutkan, satu sedekah ikhlas bisa membuka pintu rezeki yang tertutup bertahun-tahun. Amalan keempat adalah puasa pengendalian diri, bukan puasa makan. Weton pon dianjurkan mengendalikan lisan, emosi, dan keserakahan selama hari kelahirannya. Jika mampu menahan amarah dan ucapan buruk di hari weton, magnet cuannya akan naik berkali lipat. Primbon mengingatkan, banda seneng marang wong sing bisa ngendaleni awake dewe. Harta menyukai orang yang mampu mengendalikan dirinya. Amalan-amalan ini sederhana, tetapi jika dilakukan konsisten, weton pon akan merasakan perubahan halus namun nyata. Pikiran lebih tenang, peluang lebih dekat, dan rezeki terasa mengalir tanpa dipaksa. Primbon Jawa mengajarkan bahwa tidak semua orang ditakdirkan menjadi pemegang rezeki besar. Namun bagi weton pon, takdir sultan bukan sekadar kemungkinan, melainkan potensi yang menunggu diaktifkan. Bedanya, hanya weton pon yang mampu menjaga batin dan sikaplah yang akan benar-benar naik kelas. Dalam kitab kuno disebutkan bahwa weton pon adalah penjaga keseimbangan harta. Ia tidak hanya mengumpulkan uang, tetapi juga mengatur, mengalirkan, dan mempertahankannya. Inilah sebabnya weton pon sering naik pelan, namun jatuhnya jarang, selama ia setia pada nilai leluhur. Saat weton pon berhasil melewati ujian hidup, menjaga pantangan, dan mengamalkan laku batin, maka pamomong akan memberi sinyal akhir. Hidup terasa lebih ringan, keputusan lebih mantap, dan peluang besar datang tanpa dipaksa. Di titik inilah weton pon mulai dikejar rezeki, bukan lagi mengejar. Primbon menuliskan kalimat sakral. Nalika pon wis mateng batine, banda bakal golek dewe. Artinya, ketika batin weton pon matang, harta akan datang dengan sendirinya. Namun menjadi sultan sejati menurut primbon bukan soal pamer kekayaan. Sultan sejati adalah mereka yang hidupnya berkecukupan, keluarganya tentram, dan rezekinya awet sampai tua. Weton pon yang mencapai tahap ini akan dihormati, disegani, dan menjadi tempat bertanya bagi banyak orang. Bab terakhir ini adalah pengingat. Jika kamu weton pon dan merasa hidupmu perlahan berubah, lebih sadar, dan lebih kuat menahan diri, itu bukan kebetulan. Bisa jadi, kamu sedang memasuki gerbang takdir sultanmu sendiri. Jika kamu weton pon, tuliskan pon di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe, karena siapa tahu, satu video ini adalah tanda awal rezeki besarmu terbuka.